Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami masih bisa mengikuti renungan online ini. Kami mohon kiranya melalui renungan online ini, Engkau menolong kami saat membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu bagi kami anak-anak-Mu ini. Kami sangat membutuhkan tuntunan firman-Mu agar kami memiliki kehidupan yang semakin serupa dengan-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara-saudari yang terkasih, pada Januari 1956, 5 misioneri Amerika pergi jauh ke dalam hutan hujan ekuator. Mereka mengunjungi suku Huaorani yang menurut para astrolog merupakan suku paling kejam dan penuh kekerasan di dunia. Tidak lama setelah mendirikan kemah di dekat pemukiman suku tersebut, para misioneri ini ditombak hingga tewas. Ya, terjadilah pembunuhan brutal terhadap para misioneri ini, termasuk Ned Saint dan Jim Elliot. Dan ini menjadi berita di seluruh dunia. Beberapa tahun kemudian, Elizabeth dan Valerie Elliot, yaitu istri dan putri Jim Elliot, dan Rachel Saint, yaitu saudara perempuan Ned Saint, pindah ke desa Huaorani untuk melayani dan menunjukkan kasih dan pengampunan kepada mereka. Akhirnya, pemimpin suku Huaorani dan orang-orang lain yang ikut serta dalam pembunuhan misioneri menjadi orang Kristen. Pengampunan yang dicontohkan Elizabeth Elliot, Valerie Elliot, dan Rachel Saint rupanya sangat mendatangkan manfaat bagi suku Huaorani. Dan pengampunan demikian hanya masuk akal bagi kita ketika kita telah diampuni oleh Allah dan ketika kita sudah merasakan pengampunan Allah. Saudara-saudara, bagaimana kita umat Tuhan bisa benar-benar mewujudkan mengampuni kepada orang lain? Tidak lain dengan kita melakukan 4 hal, yaitu yang pertama, melepaskan hak kita untuk membalas dendam. Saudara-saudara, Roma 12 ayat 19 mengatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Jadi, serahkan saja pembalasan kepada Allah. Dia akan mengurusnya dan dia akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada yang bisa kita lakukan. Yang kedua, membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, di Lukas pasal 6 ayat 27 hingga 28, Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, salah satu tanda kita telah mengampuni ketika kita dapat mendoakan dan mendatangkan berkat bagi orang yang menyakiti kita. Yang ketiga, mengulangi pengampunan selama diperlukan. Saudara-saudara, di Matius pasal 18 ayat 22, nampak Yesus berkata kepada Petrus bahwa kita harus mengampuni bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7. Artinya mewujudkan angka sempurna. Ini menunjukkan bahwa pengampunan bukan hanya tindakan sekali saja, melainkan harus terus-menerus diwujudkan
dalam keseharian di kehidupan ini. Jadi kita harus terus-menerus melepaskan pengampunan bagi orang lain. Yang keempat, menyampaikan kabar baik tentang pengampunan Allah. Saudara-saudara, setelah kita diampuni Allah, Dia bukan saja mengharapkan kita bisa mengampuni orang lain, tetapi Ia pun mempercayakan berita pengampunan, artinya berita pendamaian Allah dengan manusia kepada kita. Hal ini dapat kita lihat di 2 Korintus pasal 5 ayat 19 hingga 20. Maka ketika kita mengampuni, ingatlah bahwa kita tidak hanya menunjukkan kasih Allah, tetapi juga membuka jalan bagi orang lain tersebut untuk mengalami pengampunan dan keselamatan di dalam Kristus. Ya, agar mereka pun benar-benar mengalami pengampunan Allah di hidup mereka. Saudara-saudara, harus diakui, pengampunan bagi umat Tuhan bukanlah pilihan yang mudah, tetapi perlu diwujudkannya. Dan pengampunan pun adalah tindakan yang mampu diwujudkan umat Tuhan bersama pertolongan dari kuat kuasa Tuhan. Ya, hanya dengan kekuatan dan kasih karunia Yesus Kristus, umat Tuhan dapat dimampukan mewujudkan pengampunan di dunia ini. Maka sebagai umat Tuhan, kiranya kita mau meminta pertolongan dari Tuhan Yesus untuk melepaskan pengampunan. Dan Ia pasti siap menolong kita mewujudkan mengampuni ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kini tolonglah kami juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Mampukan kami mengasihi mereka yang sudah menyakiti kami dan selalu mau berdoa agar mereka diberkati-Mu dan agar mereka pun bisa mendapatkan pengampunan dan keselamatan dari-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.